Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Luwede Channel, masih tetap di channel saluran dan materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan materi tentang pelanggaran hak warga negara. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Luwede Channel. Disimak materinya ya. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama berkaitan dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, penanganan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk materi yang pertama berkaitan dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara secara sosial disebut juga sebagai hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan hak warga negara secara individu diartikan juga sebagai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Pengklasifikasian hak, ada 3 aspek dalam pengklasifikasian hak. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek sosial budaya. Yang ketiga, aspek ekonomi. Hak politik warga negara. Ada 3 poin hak politik warga negara. Yang pertama, berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan umum. Yang kedua, berpartisipasi membangun roda pemerintahan. Dan yang ketiga, membentuk partai politik. Hak dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Yang ketiga, hak mendapat pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 1. Yang keempat, hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tertuang dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. Dan yang terakhir, yang kelima, hak mendapatkan kesejahteraan sosial tertuang dalam pasal 34 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hak dalam bidang ekonomi tertuang dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya adalah menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Hak dalam bidang pertahanan dan keamanan, esensinya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan. Peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara. Ada 3 undang-undang yang mengatur operasional jaminan perlindungan hak dan hak warga negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap wanita. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kewajiban warga negara Indonesia. Ada beberapa poin tentang kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah patuh kepada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dan yang keempat, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Untuk nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama, hak dan kewajiban warga negara nilainya adalah yang pertama adalah kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Sedangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau kemanusiaan, sila yang kedua, nilainya adalah yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Dan yang kedua, nilainya adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nilai Persatuan Indonesia atau nilai persatuan, nilai-nilainya adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sila yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau nilai kerakyatan. Di antaranya, yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dan memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap. Sedangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima, yakni nilai keadilan sosial. Yang pertama adalah bersikap adil terhadap sesama, dan yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Untuk nilai instrumental adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau disebut juga nilai ideal. Itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai-nilai praksis merupakan realisasi dari undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang nilai praksis di sila pertama, yakni melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Nilai praksis sila kedua, yakni bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. Sila yang ketiga, nilai praksisnya adalah menjalin pertemanan dengan setiap orang. Sila yang keempat, nilai praksisnya adalah menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, sila yang kelima, nilai praksisnya adalah dalam kehidupan sehari-hari bersikap hemat dan rajin menabung. Materi berikutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ada beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri dari penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama adalah adanya sikap egois, rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan, sikap tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sedangkan faktor eksternal dari penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama adalah faktor eksternalnya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kedua adanya kesempatan terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak dan hak warga negara. Ada beberapa kasus berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah adanya pendidikan yang tidak merata. Yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum, dan yang terakhir adalah alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara, ada beberapa contoh yang berkaitan dengan pengingkaran kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya adalah yang pertama adalah putus sekolah, kemudian mengabaikan tugas piket kelas, unjuk rasa berakhir ricuh, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, dan yang terakhir contoh kasus pengingkaran hak kewajiban warga negara melanggar aturan berlalu lintas. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, adanya upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yakni dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Yang kelima, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok. Yang kedua adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga, yakni dengan menciptakan atau mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, tentunya dalam melerai teman yang sedang bertengkar. Sedangkan di lingkungan bangsa dan negara, contohnya ini mentaati peraturan perundang-undangan. Dan di lingkungan masyarakat, yakni dengan menghormati hak-hak tetangga. Terima kasih telah menyimak materi pelanggaran hak dan hak warga negara, ya, pelanggaran hak dan warga negara. Simak terus video-video tentang pendidikan di Lubaidai Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaidai Channel. Terima kasih. Simak terus materi-materinya. Jangan lupa sampai ketemu di materi-materi berikutnya Lubaidai Channel. Terima kasih. Dadah.